Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi praktikum sistem informasi akuntansi yang membahas tentang siklus pendapatan. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota saya. Saya Anissa Fiti Gayanti sebagai moderator. Selanjutnya, anggota saya ada Atika Rahmi, Al Hadid, Muhammad Farhan, Ahmad Mutiur Rahman, Rian Ade Putra, dan Muhyti Al Fajri. Baiklah, langsung saja kita membahas siklus pendapatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan atau revenue cycle adalah aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan. Baiklah, selanjutnya ada diagram konteks. Pada diagram konteks ini terdapat pelanggan, bagian penjualan, dan bagian penerimaan. Pelanggan mengajukan retur pembelian kepada bagian penjualan, lalu bagian penjualan memberikan laporan retur penjualan kepada bagian penerimaan barang. Selanjutnya, bagian penerimaan barang menyetujui penjualan pelanggan, dan bagian penjualan memberikan laporan persetujuan retur penjualan kepada pelanggan. Baik, saya akan menjelaskan data flow diagram yang dimulai dari data penjualan. Nah, di bawah dari data penjualan yakni ada supervisor, di bawahnya lagi ada konsinyasi. Konsinyasi mendapatkan pendapatan sewanya berupa penerimaan sewa konsinyasi. Yang update penerimaan kasnya adalah konsinyasi di bawah dari penerimaan sewa konsinyasi. Nah, data penjualan di sini akan dialihkan kepada staf gudang yang memo kredit disahkan ke proses pengesahan memo kredit. Sedangkan supervisor juga memo kreditnya disahkan ke proses pengesahan memo kredit. Di sini proses pengesahan memo kredit akan berlanjut ke distribusi memo kredit yang berhubungan langsung dengan konsinyasi. Memo kreditnya disahkan. Habis itu distribusi memo kredit itu menunggu dari staf penerimaan. Selanjutnya kita akan membahas flowchart perusahaan Jim & Clean. Diagram alir dari perusahaan Jim & Clean ini dimulai dengan membuat surat pembelian retur dari perusahaan dalam bentuk dokumen, yaitu memo debit satu rangkap yang nantinya akan dilakukan pengiriman barang retur. Nah, dokumen memo debit ini nantinya itu akan dibuat memo kredit dalam bentuk dokumen dua rangkap. Selanjutnya dokumen dari barang retur tadi dan dokumen memo kredit tadi itu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pembuatan laporan penerimaan barang dalam bentuk dokumen dua rangkap, yaitu laporan penerimaan barang. Nah, laporan penerimaan barang retur nantinya juga akan dilakukan pencatatan barang masuk dan pada akhirnya catatan penerimaan barang tersedia. Kelemahan sistem pengendalian internal perusahaan. 1. Pihak internal perusahaan tidak hati-hati dalam pesanan pelanggan yang tidak lengkap dan tidak akurat seperti alamat atau detail pesanan. 2. Adanya kesalahan internal perusahaan yang mengakibatkan salah pengiriman barang, kesalahan jumlah barang atau produk pelanggan maupun salah alamat. 3. Performa kerja internal perusahaan tidak sehingga dapat menghasilkan produk atau barang juga tidak baik. Baiklah, selanjutnya saran untuk kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, melakukan pengecekan data entry seperti dalam menanggapi permintaan pelanggan, pengecekan persediaan dan lain-lainnya. Yang kedua, memeriksa kembali apakah ada barang yang sudah tidak layak dijual tapi ternyata terjual juga. Dan yang ketiga, memberi jangka waktu kepada pelanggan dalam hal retur barang. Dan yang keempat, meningkatkan kinerja semua karyawan perusahaan. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.